Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 26 ya dari kelanjutan Battle Trog the Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil menyembuhkan Huzuo dari racun pelahap jiwa, dia lalu pergi meninggalkan Pulau Zanyue ini dan berencana untuk pergi ke Pulau Superstar Dewa meninggalkan Jurang Kutub Maut. Sementara itu di luaran Jurang Kutub Maut ada sekitar 100 sosok yang sedang melayang di udara. Semuanya sedang mengendarai binatang terbang. Dan sepertinya mereka sudah menunggu di sini sangatlah lama. Hei, apakah mereka tidak akan mati di dalam sana? Dengan adanya kelinci bajingan itu, sepertinya mereka tidak akan mati. Tetapi dengan adanya kelinci itu, apakah kita akan bisa menjadi lawannya? Kali ini, kita memiliki Sanzen. Dia adalah petarung immortality langkah ketiga. Dan Sanzen pasti akan bisa mengalahkan mereka semua. Begitulah orang-orang di sana berkata. Orang-orang ini berbicara satu sama lainnya. Mereka semua mengelilingi pintu keluar dari Jurang Kutub Maut. Dan orang-orang yang mengendarai binatang terbang itu di luar Jurang Kutub Maut ini berasal dari Istana Dewa Berburu. Di antara ratusan sosok ini ada sosok yang sedang duduk bersila dengan tubuh bagian atas yang terlihat tanpa pakaian. Dan ada garis-garis misterius berwarna emas di tubuhnya. Wajahnya setengah iblis. Ada tanduk kecil mencuat di antara dahinya. Rangguan, cepat pimpin 10 orang untuk memeriksanya. Bagaimana menurutmu? Ucap dari sosok itu. Tempat itu sangat berbahaya. Sepertinya ada makhluk yang disebut dengan Jiuying. Di sana lebih baik kita menunggu saja di luar sini daripada kita harus bertemu dengan Jiuying itu, ucap dari Rangguan. Kenapa kamu benar-benar pengecut seperti itu? Ucap dari Sanzen. Mendengar itu, Rangguan segera menutup mulutnya. Dia tidak berani lagi berbicara. Lalu tiba-tiba ada bayangan putih yang keluar dari Jurang Kutub Maut itu. Sepertinya kelinci itu telah muncul, ucap dari Rangguan. Sanzen juga sedikit terkejut saat ini dan dia melihat ke arah bayangan putih itu. Kelinci ini benar sekali. Ternyata itu adalah kelinci itu, ucap dari seseorang dari kejauhan. Begitu suara itu terdengar, ada cahaya dingin yang langsung melesat ke arah mereka. Dan cahaya dingin itu mengembun menjadi es di udara. Dan semuanya langsung menembus dada sosok orang yang sedang berbicara itu. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku adalah kelinci gemuk. Sialan, ucap dari Bing Yuto. Ternyata cahaya yang melesat itu adalah cahaya yang dikeluarkan dari Bing Yuto. Tiba-tiba tidak ada yang berani berbicara lagi sekarang melihat kekejaman Bing Yuto. Ditambah lagi dia sedanglah emosi. Oh ya, ternyata kau adalah Bing Yuto, ucap dari Sanzen. Ya, aku adalah Bing Yuto. Hei, orang-orang dari Istana Dewa Berburu. Jika kamu ingin membunuh Xiaoyan, langkahi dulu mayatku. Karena hanya akulah yang boleh membunuhnya. Apakah kalian mengerti? Ucap dari Bing Yuto. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Setelah melihat sekelilingnya, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Dan dia dapat melihat bahwa dia memang telah meninggalkan Jurang Kutub Maut saat ini. Namun keberuntungannya tidak terlalu bagus. Karena setelah keluar dari Jurang Kutub Maut, sepertinya dia telah dikepung oleh Istana Dewa Berburu. Wuzan, sang pemimpin Pulau Star Dewa, mengapa kamu ada di sini? Tanya dari Sanzen. Dia sepertinya mengenali Wuzan dan Wuzan pun mengenalinya. Ini seperti memiliki masalah pribadi. Dan saat berada di Jurang Kutub Maut, aku bertemu dengannya, jawab dari Wuzan. Urusan pribadi, tetapi aku mendengar bahwa kamu telah membunuh petarung dari Istana Dewa Berburu. Apakah itu benar? Tanya dari Sanzen. Memangnya siapa yang memberitahumu? Tanya dari Wuzan.
Wuzan, jika saja Pulau Superstar Dewa tidak dijamin keamanannya oleh Istana Dewa Berburu, kamu tidak akan bisa hidup aman dan sehat sampai hari ini. Tindakanmu itu sungguh membuat kami sangat marah. Kamu juga pasti tahu bahwa Istana Dewa Berburu selalu membalas dendam. Dan kamu telah berani membunuh seseorang petarung dari Istana Dewa Berburu. Kamu dan Pulau Superstar Dewa pasti akan dimusnahkan, ucap dari Sanzen sambil menatap ke arah Wuzan dengan serius. Pupil mata Wuzan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagi Wuzan, Pulau Superstar Dewa adalah rumahnya, dan dia telah bersumpah untuk melindungi pulau itu. Apa yang ingin kalian lakukan? Akulah yang membunuh petarung Istana Dewa Berburu. Apa yang telah aku lakukan tidak ada hubungannya dengan semua orang yang berada di Pulau Superstar Dewa itu, ucap dari Wuzan. Wuzan yang sebelumnya masih sangat tenang, tiba-tiba dia langsung menjadi marah saat Sanzen menyinggung soal Pulau Superstarnya. Apa katamu? Tidak ada hubungannya dengan Pulau Superstar Dewa? Kekuatanmu berasal dari Pulau Superstar Dewa. Kenapa kamu bilang sekarang bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan Pulau Superstar Dewa? Kamu seharusnya memperhitungkan terlebih dahulu sebab dan akibatnya sebelum kamu membunuh seseorang petarung dari Istana Dewa Berburu. Sekarang kamu harus mendapatkan balasan atas apa yang telah kamu perbuat, ucap dari Sanzel. Mendengar itu, Wuzan pun langsung mengepalkan tangannya dengan erat. Niat membunuhnya langsung terpancar. Ini benar-benar sangat konyol. Siapapun yang ingin menyerang Pulau Superstar Dewa pasti akan kubunuh, jawab dari Wuzan. Bagi Istana Dewa Berburu, kamu dan juga Pulau Superstarmu itu tidak ada apa-apanya. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu, ucap dari Sanzel. Orang-orang tercela seperti Istana Dewa Berburu memang harus dilenyapkan. Kamu terlihat seperti anak-anak yang sedang merengek karena kelaparan. Benar-benar menjijikan, jawab dari Sanzel. Lalu apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Mengancam orang yang lemah dengan dukungan kelompokmu itu? Itu sama seperti bocah yang baru dilahirkan. Kamu memang sudah bosan hidup rupanya ya, jawab dari Sanzel. Tetapi setelah itu dia menatap ke arah Xiaoyan yang berdiri tidak jauh darinya. Sementara itu Xiaoyan menunjukkan ekspresi berisik sekali. Ajik, apa yang mereka omongin sih? Ternyata dia hanya berada di puncak fighting tingkat bintang 8 saja. Apa? Tidak mungkin, wajahnya. Kenapa wajahnya sama dengan tuan pemimpin istana? Ucap dari Sanzen saat memperhatikan lebih dalam lagi dan lebih teliti. Tatapan mata Xiaoyan langsung beralih kepada Sanzen. Apa yang dipancarkan di mata Xiaoyan saat ini bukanlah aura yang bisa dipancarkan oleh seseorang fighting god bintang 8 biasa saja. Jadi, kamu benar-benar ingin memusnahkan Pulau Superstar Dewa? Tanya dari Wuzan. Sanzen menarik kembali pandangannya dan langsung menatap ke arah Wuzan saat mendengar kata-kata Wuzan itu. Lalu dia pun mengangguk. Sudah dari dulu aku ingin memusnahkan pulau sampah itu. Kamu cukup berani, bahkan berani untuk mengambil tindakan seperti itu di hadapanku. Tetapi tidak apa-apa, apakah kamu akan mengambil tindakan atau tidak hari ini? Itu adalah situasi yang menentukan untukmu. Namun kalian semua pasti akan mati sekarang, ucap dari Sanzen. Saat ini, Wuzan sudah langsung menyerangnya. Tetapi pada saat yang sama ada dua sosok yang menaiki binatang terbang memblokir serangan Wuzan. Dan kekuatan immortality yang kuat pun langsung melonjak. Kedua orang itu memegang pedang panjang. Dan ketika mereka mengangkat tangannya, ada cahaya pedang yang melesat. Dan bertabrakan dengan panah dari Wuzan yang melesat dengan deras seperti Wuzan. Tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung. Buar. Kekuatan keduanya juga merupakan langkah pertama dan juga langkah kedua immortality. Saat menghadapi keduanya, wajah Wuzan pun tidak terlihat ketakutan. Setelah serangannya diblokir, cambuk emasnya pun muncul di tangan Wuzan. Dan ada bayangan cambuk yang langsung menyelimuti mereka berdua. Dadiduk, 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 buar. Serangan Wuzan ini lagi-lagi ditahan oleh mereka berdua. Wuss. Tiba-tiba orang-orang dari Istana Dewa Berburu ini membagi pasukan mereka menjadi dua kelompok dan menyerang Wuzan dari kedua sisi kiri dan juga sisi kanan. Serangan mereka langsung menyelimuti Wuzan. Namun Wuzan tidak ingin mundur dalam pertempuran kali ini
Karena jika semua makhluk di Pulau Superstar Dewa mati karena dia tidak akan bisa memiliki semangat untuk hidup lagi. Dan dia pasti memiliki rasa bersalah yang teramat besar. Wuzan pun langsung meraung. Kekuatannya langsung ditekan sepenuhnya. Dan serangannya menjadi semakin kuat. Sehingga kedua petarung immortality itu pun gagal untuk menekan Wuzan. Kamu memang memiliki kekuatan bertarung yang cukup lumayan. Tetapi aku yakin perlawananmu ini tidak akan bisa bertahan lama, ucap dari Sanzen. Dia masih duduk bersila di atas binatang terbangnya, menatap ke arah Wuzan yang sedang bertarung dengan sangat ganas. Begitu kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu, serangan yang tampaknya ganas itu juga akan mengandung kelemahan yang sangat fatal. Buar, saat ini Wuzan benar-benar terkena serangan. Darahnya langsung menyembur keluar. Untungnya kecepatan pemulihan Wuzan ini sangatlah cepat dan dia bisa sembuh dalam sekejap. Ketika serangan mereka menembus pertahanan Wuzan, tidak sampai di situ saja. Mereka juga menyerang Wuzan dengan cara membabi buta. Dan tingkat pemulihan Wuzan tidak bisa mengimbangi dengan luka-luka yang ditampilkan oleh mereka berdua karena serangan yang membabi buta. Saat keduanya menyerang ke arah yang berbeda, Wuzan sudah berlumuran darah. Detik-detik berikutnya, dua tebasan pedang menembus tubuh Wuzan secara langsung. Semua ini memang pantas kamu dapatkan, ucap dari Sanzen sambil memandang ke arah Wuzan yang sepertinya sudah berada di akhir hidupnya. Senyuman menyedihkan pun muncul di wajah Wuzan. Pada saat ini dia sudah tidak berdaya. Bagaimanapun dia masih terlalu lemah. Kedua pendekar pedang itu bergerak lebih jauh dan telapak tangan mereka terlentang dan meraih jantung Wuzan. Begitu jantung Wuzan diambil, Wuzan pasti akan mati. Tepat ketika telapak tangan sosok itu berubah menjadi cakar dan hendak menembus dada Wuzan, tiba-tiba ada cahaya putih yang melintas. Dan cahaya putih ini menyebabkan sosok orang yang menyerang Wuzan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Jika kalian ingin bertarung, kalian tidak perlu melibatkan semua makhluk yang berada di Pulau Superstar Dewa untuk pertarungan ini. Jika kalian melakukan itu, maka Istana Dewa Berburu pasti akan aku hancurkan, ucap dari Xiaoyan. Dia tiba-tiba muncul di depan Wuzan sambil memegang pedang Bang Huang Quanzongnya. Ternyata Xiaoyan memblokir pukulan fatal yang mengarah ke arah Wuzan dengan menggunakan Yaobing. Kamu harusnya menyadari konsekuensi yang kamu akan dapatkan ketika kamu mengatakan itu, ucap dari Sanzen sambil menatap ke arah Wuzan. Konsekuensi? Kalian memang terlalu percaya diri saat ini, jawab dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan berbicara seperti itu, dua pria itu langsung melesat dan kembali sadar. Lalu mereka menyapu ke arah Xiaoyan. Di mata mereka, Xiaoyan hanyalah seseorang fighting god bintang 8 saja. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan ini, dia hanyalah seseorang fighting god. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dari Xiaoyan bagi mereka. Namun mata Sanzen sedikit menyempit ketika melihat kedua orang itu menyerang Xiaoyan. Dia ingin melihat bagaimana cara Xiaoyan untuk menghadapi kedua petarung immortality bawahannya itu. Hush! Dua tebasan pedang meraung ke arah Xiaoyan dari sisi kiri dan kanan dengan sangat cepat. Celing! Pada saat ini, sayap Valkyrie hitam pun tiba-tiba mengembun di belakang punggung Xiaoyan. Kecepatan tubuh Xiaoyan ini pun langsung meroket. Dan dua tebasan pedang itu pun dengan mudah dihindari. Sanzen melihat sayap hitam yang muncul di belakang punggung Xiaoyan ini. Dan ada kilatan cahaya di matanya. Itu adalah sayap Valkyrie hitam dengan teknologi stik kuno, gumam dari Sanzen. Dari kejauhan, kecepatan kedua petarung immortality ini meningkat secara drastis. Mereka masih tidak percaya, mana mungkin petarung immortality tidak dapat untuk menghancurkan seseorang fighting god. Since-nya ini ketika mereka menyerang dari sisi kiri dan kanan dan Xiaoyan tiba-tiba menghilang, kedua petarung immortality ini saling menusuk satu sama lainnya. Kalian pasti sering melihat adegan seperti itu ya kan di film-film. Hari ini aku hanya akan menggunakan kekuatan tubuh asliku saja. Dan untuk melihat apakah aku bisa bersaing dengan seseorang petarung immortality atau tidak, gumam dari Xiaoyan. Tentu saja ini bukanlah batasan bagi Xiaoyan. Dengan adanya Yaoyan,
Dia menggunakan Xiaoyan untuk melipat gandakan fondasi sumber gasnya, dan kekuatan Xiaoyan pun berlipat-lipat ganda. Orang ini hanyalah berkekuatan fight tingkat, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan aslinya? Gumam dari Sanzen di dalam hatinya saat melihat ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, Sanzen ragu apakah target mereka yang cari itu benar-benar dia atau tidak. Tetapi melihat wajah Xiaoyan, ciri-ciri yang diberikannya itu sangatlah benar. Jadi tidak mungkin ini salah. Sementara itu, dalam sekejap mata, Xiaoyan lalu memanfaatkan kecepatan dan pertahanan sayap Valkyrie untuk bertarung melawan dua pendekar pedang immortal ini. Spring! Buar. Setelah beberapa saat, kecepatan Xiaoyan pun mulai melambat. Tetapi kedua pendekar pedang immortal itu tidak dapat melukai Xiaoyan sama sekali. Dua petarung immortality itu benar-benar tidak bisa membunuh seseorang fighting god. Jika kabar ini menyebar, maka Istana Dewa Berburu pasti akan diejek oleh orang-orang. Shen juga menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Kekuatan jiwa tingkat domainnya hanya dapat mempertahankan sayap Valkyrie hitam ini selama kurang dari setengah jam saja. Tetapi selama kurang dari setengah jam ini, Xiaoyan telah bertarung melawan dua orang petarung immortality itu sekaligus. Apakah kamu sudah mencapai batasnya? Tanya dari Sanzen. Jika kamu ingin menguji batasanku, bahkan jika kalian menyerangku bersama-sama sekalipun, kalian mungkin tidak akan bisa untuk melakukan itu, jawab dari saya. Dua petarung immortality ini yang memegang pedang saat ini ingin mengambil kesempatan untuk melenyapkan Xiaoyan. Tetapi ketika mereka mendekat, sayap Valkyrie hitam di belakang Xiaoyan ini langsung muncul kembali. Dan kecepatan Xiaoyan pun meningkat tajam lagi. Namun kali ini, Xiaoyan tidak menghindari serangan mereka dan langsung melesat ke arah mereka berdua. Spring buat. Sosok Xiaoyan pun melesat dengan pedang Bang Huang Huanzong yang ditebaskan ke arah mereka berdua. Tidak hanya itu saja, saat pedang Xiaoyan menebas, sayap Valkyrie hitam juga ikut bergerak dan langsung menusuk ke arah jantung mereka berdua. Beraninya kamu melakukan itu, ucap dari Sanzen yang melihat bahwa anak buahnya sekarang terluka parah dan ditusuk oleh Xiaoyan. Saat dia melihat Xiaoyan mengalahkan keduanya dengan cara yang sangat luar biasa dalam sekejap, Sanzen pun tiba-tiba berdiri. Dan pada saat yang sama, Sanzen lalu berteriak kepada Xiaoyan. Dia langsung meremas dua jantung orang itu tanpa ragu-ragu. Prak! Buat! Jantung mereka pun langsung hancur. Dan Xiaoyan sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Sanzen sebelumnya. Xiaoyan segera mengeluarkan botol batu giok yang berisi esensi darah petarung immortality yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Dan Xiaoyan memasukkan dua tetes esensi darah petarung immortality ini ke dalam botol batu giok tanpa ragu-ragu. Melihat itu, Sanzen pun lalu bergumam. Kamu benar-benar mencari mati bocah bodoh, ucap dari Sanzen. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.